Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Burhanuddin dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan PPT mengenai Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. PPT ini merupakan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, literasi bangsa. Literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu litera yang berarti huruf. Istilah tersebut terkait dengan aktivitas membaca ataupun menulis. Nah, menurut National Institute for Literacy, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan menurut Mahmur, membaca merupakan kegiatan rutin yang tidak dapat dipisahkan dari gaya kehidupan manusia modern, terlebih lagi dalam dunia pendidikan. Membaca adalah proses interaktif yang berlangsung antara pembaca dan teks, sehingga pembaca menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan strategi untuk menentukan apa makna yang terkandung di dalam teks. Lanjut. Nah, literasi bangsa dan pendidikan. Nah, literasi bahasa dan pendidikan ini, ketiga ini adalah saling berkaitan. Literasi tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Seseorang melek huruf atau bisa baca tulis mampu memahami semua bentuk komunikasi yang lain. Literasi melibatkan berbagai dasar-dasar kompleks tentang bahasa seperti fonologi atau yang melibatkan kemampuan untuk mendengar dan menginterpretasikan suara, arti, tata bahasa, dan kelancaran dalam setidaknya satu bahasa komunikasi. Nah, kemampuan literasi itu ada 2, yaitu membaca dan menulis. Nah, seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi apabila ia telah memperoleh kemampuan dasar berbahasa, yaitu membaca dan menulis. Jadi, makna dasar literasi sebagai kemampuan baca menulis merupakan pintu utama bagi pengembangan makna literasi secara lebih luas. Cara yang digunakan untuk memperoleh literasi adalah melalui pendidikan. Pendidikan dan kemampuan literasi adalah 2 hal yang sangat penting dalam hidup. Nah, kemajuan suatu negara secara langsung tergantung pada tingkat melek huruf di suatu negara tersebut. Lanjut. Peningkatan peran bahasa Indonesia memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi dan interaksi. Nah, namun demikian, bahasa Indonesia bukan sekedar sebagai sarana komunikasi. Menurut Sugono, menyatakan bahwa bahasa Indonesia telah membuktikan fungsinya sebagai media ekspresi. Pernyataan sikap politik identitas bangsa pada Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928 yang menyatakan pengakuan terhadap satu tumpah darah tanah air Indonesia, 2 satu bangsa bangsa Indonesia, dan 3 menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, mohon maaf itu salah tulis. Pernyataan sikap politik pada Sumpah Pemuda tersebut mampu membangun sinergi kekuatan persatuan, merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonialisme Barat. Next. Nah, menurut Suwandi, hal penting yang perlu dilakukan agar bahasa Indonesia mampu menjadi wahana komunikasi yang efektif adalah pencedikiaan dan pemberkaryaan bahasa Indonesia. Nah, untuk itu, upaya peningkatan mutu rancang bangunan atau tingkat kebakuan kaidahnya, serta pemekaran kosakata perlu dilaksanakan sebagai salah satu sarana pembinaan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia senantiasa perlu dirawat dan dikembangkan. Lanjut. Nah, seperti tadi dibilang, bahasa Indonesia perlu dirawat dan dikembangkan. Nah, menurut Sediawati, ada 2 aspek
pengembangan dari bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah aspek pertama adalah kebahasaan yang meliputi ketatabahasaan maupun kosakata. Perwujudan nyata dari penanganan sisi kebahasaan ini adalah kajian-kajian linguistik beserta penggunaannya. Bahasa adalah suatu sistem tanda. Di dalam penggunaan sistem itu bisa terdapat perbedaan antara modus yang tepat dan salah. Di antara keduanya terdapat modus yang menyimpang, yang apabila menjadi kebiasaan dapat menjadi suatu penanda ragam bahasa yang khusus. Yang kedua itu ada aspek kesusastraan. Pada sisi ini, pokok pandang yang dipentingkan adalah bagaimana sistem tanda itu dimanipulasi dan dipergunakan sebagai media ekspresi, pengindahan, perlambangan di atas lambang-lambang, dan kadang-kadang pengingkaran secara sengaja atas kaidah umum merupakan kiat yang dapat dilakukan sastrawan. Next. Nah, 7 dimensi literasi. Yang pertama itu ada dimensi geografis. Nah, dimensi geografis ini meliputi daerah lokal, nasional, regional, dan internasional. Literasi ini bergantung pada tingkat pendidikan dan jejaring sosial. Yang kedua adalah dimensi bahasa. Dimensi bahasa ini meliputi etnis, lokal, internasional. Nah, literasi singular dan plural. Hal ini menjadikan monolingual dan multilingual. Ketika seseorang menulis dan berliterasi dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, maka itu disebut seseorang yang multilingual. Multilingual. Yang ketiga ada keterampilan. Dimensi keterampilan meliputi membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Nah, literasi ini bersifat individu, dilihat dari tampaknya kegiatan membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Dalam tradisi orang Barat, ada 3 keterampilan yang lazim diutamakan, seperti reading, writing, dan arithmetic. Nah, yang keempat ada dimensi media, meliputi media teks, cetak, visual, dan digital. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, begitu juga dalam media literasi. Nah, yang kelima ada dimensi fungsi. Dimensi fungsi yaitu literasi untuk memecahkan suatu persoalan, mendapatkan pekerjaan, mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan potensi diri. Yang keenam ada dimensi jumlah. Dimensi jumlah ini kemampuan untuk tumbuh karena proses pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga literasi seperti halnya kemampuan berkomunikasi yang bersifat relatif. Dan yang terakhir itu adalah dimensi di berbagai bidang seperti pendidikan, komunikasi, administrasi, hiburan, ataupun militer. Nah, literasi ini mencirikan tingkat kualitas bangsa di bidang pendidikan, komunikasi, militer, dan lain sebagainya. Next. Nah, kesimpulannya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran bertujuan untuk mengenalkan dan internalisasi nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran. Internalisasi nilai-nilai tersebut dapat melalui metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif dan dapat mengkaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan. Pendidikan juga diminta untuk membina hubungan antara siswa dan pendidik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Strategi literasi perlu dilakukan. Nah, meningkatkan literasi bangsa dan pendidikan adalah 2 hal penting agar negara Indonesia mampu bersaing dan sebanding dengan bangsa lain. Next. Nah, saran. Pemerintah bisa menyiapkan upaya dalam meningkatkan literasi melalui bahasa Indonesia. Dimulai sejak dini agar anak-anak Indonesia minat dan hobi membaca serta menulis. Dimantapkan mekanismenya, infrastrukturnya agar anak-anak Indonesia lebih minat membaca. Dan untuk masyarakat juga seharusnya sadar bahwa pendidikan dan literasi itu penting bagi masa depannya. Kedua itu didasari oleh bahasa Indonesia sebagai komunikasi. Nah, kita sebagai kaum muda dan berintelektual
mahasiswa dapat membantu untuk meningkatkan literasi bangsa. Next. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk bahan materi ini. Ya, mungkin sekian saja untuk presentasi PPT kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.